Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tugas mandiri yang keenam ya, yaitu pengendalian motor 3 fasa dengan kecepatan putar kanan dan kiri. Jadi pada tugas ini teman-teman diminta untuk mendesain rangkaian kendali dan programmingnya, bagaimana mengendalikan sebuah motor 3 fasa dengan putar kanan dan putar kiri. Nah, tetapi karena beberapa hal yang pernah terjadi di lapangan itu, ketika putar kanan dan kirinya itu tanpa ada jeda atau delay ya, maka salah satu yang dijumpai adalah adanya suara ledakan ya. Jadi ketika motor sedang berputar ke kanan misalkan ya, kemudian dihentikan. Nah, ketika dihentikan itu kemudian langsung dioperasikan dengan putaran sebaliknya ya. Nah, tentu karena masih ada sisa momen putar, maka ketika kita putar ke arah sebaliknya, itu yang pertama secara mekanik akan mengakibatkan kerusakan bearing ya, atau klaher. Nah, oleh karena itu untuk menghindari itu, maka kemarin saya minta ada tunda. Jadi setelah motor diputar ke kanan ya, kemudian ketika akan diputar ke kiri ya, dengan tentunya dengan menekan tombol stop terlebih dahulu karena ini manual. Nah, maka ketika akan diputar ke kanan atau sebaliknya, maka ada jeda terlebih dahulu yang asumsinya jeda ini dipakai untuk menghentikan putaran si rotor sampai betul-betul berhenti atau ya mendekati berhenti. Ya, nah ini biasanya butuh observasi terlebih dahulu berapa lama atau berapa waktu yang dibutuhkan dari motor di stop sampai rotor betul-betul berhenti. Nah, baru kemudian setelah betul-betul berhenti atau aman untuk diputar balik, maka kita bisa menekan tombol on ya, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan asumsinya. Nah, jadi rata-rata kalau saya cermati di programmingnya, teman-teman yang sudah menyerahkan itu sudah sesuai. Nah, jadi ini saya ambil contoh, ini salah satu pekerjaan dari teman kita ya, coba kita running, di mana tombol on atau tombol putar kanannya itu ini menggunakan I1, kemudian putar kirinya itu menggunakan I2, kemudian stopnya itu menggunakan I3. Nah, jadi kalau kita tekan tombol I1, nah di sini, nah ini I1 dan Q3 ini kan menyala ya, di sini lemnya itu atau diindikasikan dengan menyala. Nah, tetapi salah satu ini digunakan sebagai indikator. Jadi nanti indikatornya bisa dihubungkan dengan lampu ya atau yang lain ya. Yang intinya ini menunjukkan bahwa motor sedang berputar ke kanan ya. Nah, maka ketika saya akan mengoperasikan motor dengan putaran sebaliknya, yaitu dengan menekan tombol I2 ini, nah tentu ini tidak bisa bekerja kan, karena ada interlock ya. Jadi kalau saya paksakan I2 ditekan, tetap motor tidak berubah putaran.
ya. Nah, maka untuk menghentikan putaran ini saya harus menekan tombol stop dulu, yaitu I3. Ya, jadi I3 harus saya matikan atau saya tekan dulu. Nah, ini saya tekan. Nah, baru kemudian ini ketika saya menekan I2 itu pasti menunggu jeda dulu. Jadi saya ulangi ya. Ini saya matikan. Nah, ini kalau belum ada jeda ini kan ini belum bekerja. Nah, artinya dari menekan tombol stop ya, itu ada jeda waktu untuk memberi kesempatan motor tadi, rotornya betul-betul berhenti atau aman untuk diputar dengan arah sebalik. Ya, jadi saya pikir untuk programmingnya rata-rata sudah sesuai meskipun ada dua versi. Jadi ada teman yang mengerjakan di mana untuk putar majunya itu tidak ada jeda, tetapi putar kirinya ada jeda. Karena asumsinya itu mungkin pada saat pertama kali dioperasikan kan tidak perlu jeda ya. Nah, cuma yang menjadi masalah nanti ketika motor ini diputar bolak-balik beberapa kali. Ya, jadi kalau cuma sekali mungkin nggak ada masalah, tapi ketika beberapa kali tentu yang putar kanan pun ya atau putar maju pun tetap butuh jeda juga. Nah, tapi saya pikir secara konsep sudah sesuai lah, nggak masalah, jadi saya bisa memaklumi. Nah, kemudian yang akan saya bahas berikutnya adalah terkait dengan diagram pengawatan. Ya, jadi ini saya ambil 10 kawan yang sudah mengerjakan atau yang sudah menyerahkan ya. Ini saya kasih nama juga. Nanti saya akan mencoba pertama tentu akan menyampaikan yang dimaksud dengan duplikasi atau sama itu seperti apa. Ya, kemudian ini memang ada beberapa versi. Jadi ini versi pertama ya. Ini punya Mahindra, ini mungkin kelas E2 mungkin ya. Jadi di sini saya juga menganggap ini bisa diterima atau sudah betul. Jadi yang coba saya tekankan di sini adalah rangkaian dayanya pada saat putaran maju ini asumsinya berarti U1 P1 B1 urutan pasangnya sama dengan ini. Ini ada warna hitam, merah, coklat meskipun warna isolasinya belum sesuai ya. Karena kemarin adalah hitam, coklat, abu-abu. Ini mungkin coklat mungkin ya. Nah, kemudian pada saat putaran sebaliknya, jadi motor lewat kontaktor, ini kontaktor berapa ini? F2 ya. K2, mohon maaf, K2. Kemudian masuk ke sini sehingga urutannya berbeda. Yang tadinya U1 dapat hitam, kemudian coklatnya dapat B1. Nah, sekarang hitam itu dapat U1 tetap, kemudian coklatnya sekarang dapat ungu atau B1. Sehingga karena kan konsep putar balik itu kan salah satu pasangnya ditukar. Jadi di sini P1 dan W1-nya yang ditukar. Jadi sudah sesuai. Ya. Kemudian yang berikutnya ini ada salah satu kawan yang menggambarnya seperti ini. Ya monggo saja, tidak masalah ya. Jadi saya tidak menuntut harus seperti tadi. Tapi untuk memudahkan pembacanya memang seperti yang sebelumnya ya. Tapi yang seperti ini juga tidak apa-apa. Nah, ini juga saya pikir sudah sesuai ya. Kita lihat di sini, ini mungkin putaran majunya, kemudian putar sebaliknya atau putaran balik. Jadi ini asumsinya motor dihubung secara bintang, ya ini titik bintangnya kemudian dihubungkan dengan netral. Nah, untuk smart relay-nya saya pikir sudah sesuai ya. Jadi outputnya ini dihubungkan dengan salah satu sumber, ini mengambil warnanya
Ini apa ya? Kita ambil dari sini ya. Kemudian outputnya ini menuju ke sini. Outputnya menuju ke apa namanya, coil relaynya ya. Jadi ini kita lihat yang sumbernya tadi koneknya dari mana. Ini berarti netralnya yang dihubungkan ya, netralnya yang dihubungkan ya. Jadi netralnya dihubungkan ini keliru berarti ya, karena harusnya yang dihubungkan itu adalah salah satu pasang ya. Jadi coba kita lihat yang lain, ini punya Anggur Paja. Kemudian yang lainnya, nah kalau ini sudah sesuai ya. Untuk smart relay-nya ini kan dihubungkan dengan salah satu pasang. Kemudian ini outputnya dihubungkan ke coil yang kita kendalikan ya. Jadi ini ada 4. Nah mungkin nanti bisa dicermati terkait dengan rangkaian kendalinya. Jadi ini kalau ada 4 kontaktor, ini digunakan apa saja. Kemudian ini ya, ini memang harus lihat rangkaian kendalinya ya. Jadi kalau cuma melihat rangkaian powernya, itu memang kita terputus gagasan ya. Oke, tapi saya hanya ingin menyampaikan terkait dengan yang dimaksudkan dengan sama tadi ya. Ini juga sama, ini objek nyatanya. Ini berarti harus lihat rangkaian kendalinya juga. Cuma ini ada satu kontaktor. Jadi karena untuk putaran kanan kiri kan sebenarnya cukup dengan satu kontaktor ya. Kalau tidak menambahkan untuk misalkan indikator atau yang lain ya, itu cukup dengan satu kontaktor. Kemudian ini, nah ini ada 3 kontaktor juga. Ini satunya sebagai, nah tapi sekali lagi ini harus lihat rangkaian kendalinya juga ya. Nah ini yang saya maksudkan dengan kesamaan. Ini kan agak ya mungkin hampir sama ya, punya si Faisal dengan punya si Rizky ya. Nah ini sekali lagi yang saya minta untuk dihindari. Jadi kalau sama seperti ini ya terpaksa berarti tidak dikoreksi ya, karena anggapannya ini berarti hanya salah satu yang mengerjakan. Oke, nah yang lain saya pikir ini sudah tidak ada yang sama lagi. Kalau yang saya tampilkan ini punya Sahara, kemudian ini punya Alfian Haji ya. Nanti sekali lagi ini sementara yang saya soroti adalah kesamaannya tadi. Oke. Nah jadi itu terkait dengan rangkaian powernya atau diagram pengawatan ya. Nah jadi kalau diagram pengawatannya seperti ini, sekali lagi ini memang dari sisi pembacaan itu lebih gampang. Baik, mungkin itu dulu sebagai umpan balik dari tugas yang ke-6 ya. Dan untuk tugas yang ke-7 nanti bisa dilihat di deskripsi YouTube-nya ya, channel ini. Oke, kira-kira itu dulu. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, selamat